Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu. Cerahi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, pemeliharaan Allah di tengah-tengah krisis. Teks saya kutip dari 1 Raja 17, ayat 7 hingga 24. Tetapi saya akan membaca sebagian kecil saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti buntar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." 1 Raja 17 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Israel dan negeri-negeri di sekitarnya pada zaman Raja Ahab dan Ratu Isbel berkuasa mengalami krisis pangan dan bencana kelaparan yang hebat dan berkelanjutan. Kemarau panjang, tanah menjadi tandus, tidak seorang pun dapat bercocok tanam. Namun, di tengah-tengah krisis yang hebat ini, kita dapat melihat kasih, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan pada seorang janda di Sarfat yang percaya kepadanya, meski ia bukan orang Israel. Seorang janda pada zaman itu dianggap lemah, tanpa pelindung, tidak ada penghasilan tetap, tidak berdaya secara ekonomi. Saat itu Ahab dan Israel berpaling pada Baal, yang merupakan dewa kesuburan sesembahan orang Sidon. Isabel, istri Raja Ahab, adalah orang Sidon. Ialah orang kuat yang mencondongkan hati Ahab dan seluruh Israel pada penyembahan kepada Baal. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Kemudian Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan ucapan profetik kepada Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Tuhan memakai Elia untuk menghukum Ahab dan Israel agar bertobat. Dan Baal, dewa kesuburan itu, tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk menjaga kesuburan Israel. Allah dan bukan Baal yang dapat mendatangkan musim kering dan musim hujan. Akibat ucapan Elia ini, kekeringan yang dahsyat mulai melanda Israel dan sekitarnya. Tanah-tanah menjadi tandus, orang-orang tidak dapat bercocok tanam, rumput untuk ternak, maupun gandum untuk dimakan tidak dapat mereka hasilkan, sehingga persediaan gandum menipis, dan bencana kelaparan melanda seluruh negeri, dan perekonomian Israel bangkrut. Meski bencana kelaparan ini berlaku universal, namun Tuhan setia memelihara mereka yang tetap percaya kepadanya dan yang tidak sujud menyembah kepada Baal. 1 Raja 18 ayat 3 dan 4, 1 Raja 19 ayat 18. Di tengah-tengah bencana kelaparan ini, Tuhan mengingat seorang janda yang tinggal di Sarfat, di wilayah Sidon, yang telah percaya kepadanya. Maka diutusnya Elia untuk ke Sarfat. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."
Meski nampaknya janda itu yang akan memelihara Elia, tetapi secara implisit Tuhanlah yang sesungguhnya akan memelihara janda tersebut bersama Nabi Elia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, janji Tuhan kepada Elia nampaknya suatu ironi. Dalam masa kelaparan hebat, Tuhan menjanjikan akan memelihara Elia melalui seorang janda miskin. Ironi bukan? Mengapa Tuhan tidak memilih janda kaya yang memiliki persediaan makanan yang berlimpah? Ini supaya nyata bahwa pemeliharaan itu dari Tuhan dan bukan dari manusia. Saudara-saudara, camkan ini. Tuhan dapat memelihara saudara dengan berbagai cara yang mustahil sekalipun di tengah-tengah krisis untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Setibanya di Sarfat, Elia menjumpai seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berkata kepadanya, "Cobalah ambil sedikit air dan sepotong roti bagiku." Tetapi janda itu mengatakan pada Elia bahwa ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Kemudian ia akan membuat sepotong roti untuk ia makan bersama anaknya, dan sesudah itu ia akan mati. Mengapa janda ini akhirnya dapat memberikan roti terakhirnya kepada Elia dan menerima mujizat pemeliharaan dari Tuhan? Satu, ia mendengar janji Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Prinsip dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Dengan mendengar firman, timbullah iman yang melampaui penalaran manusia. Dan tanpa firman, ia akan fokus pada kekurangannya. Tetapi dengan iman kepada janji Tuhan, ia akan fokus pada Tuhan. Dua, ia mempercayai janji Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam puli-puli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan turun ke bumi. Janda ini mempercayai janji Tuhan bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis. Percayanya dibangun di atas dasar firman, bukan kata-kata yang meyakinkan dari para motivator. Tiga, ia menaati Tuhan. Buatlah lebih dahulu bagiku dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Secara nalar, memberi berarti berkurang atau hilang. Tetapi karena imannya, ia berani menaati Tuhan. Meski ada risiko, memberikan roti yang terakhir kepada Elia berarti ia mati. Tetapi imannya menguatkannya, memberikan kepada Elia terlebih dahulu, dan persediaan makanannya akan berkelimpahan. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka engkau akan diberi, dan seterusnya. Ketaatan lahir karena imannya kepada Tuhan. 4. Hatinya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dalam ayat 9, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Sebelum Elia datang, Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu mempersiapkan hati janda itu untuk taat. Ini merupakan anugerah Allah yang mendahului kedatangan Elia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seringkali percaya kita diuji untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan terlebih dahulu, bahkan ketika semua sumber nyaris habis. Tetapi hendaknya iman kita tetap kokoh. Bukan ketika segala sesuatu tersedia, namun ketika hanya ada segenggam tepung. Saudara-saudara, dari renungan ini, pelajaran apa yang dapat kita petik? 1. Tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan sukarela. 2. Jangan bimbang. Tetap percaya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. 3. Taati firman-Nya, meski ada harga yang harus dibayar. Yang terakhir, terapkan Roma 12 ayat 12.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan pertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tahun 1998 dikenal sebagai tahun Krismon. Diksi ini familiar diucapkan baik di gedung-gedung perkantoran yang bertingkat tinggi maupun embok-embok bakul di pasar tradisional. Krismon atau krisis moneter sebagai akibat hutang luar negeri swasta yang sangat besar, sistem perbankan yang rapuh, dan banyak investor menarik investasinya keluar dari Indonesia, dan lain-lain. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar merosot drastis dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per US dollar. Harga 9 bahan pokok atau sembako meroket, dan inflasi naik berlipat-lipat. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, dan semua strata sosial ekonomi terkena dampaknya. Krisis universal ini melanda anak-anak Tuhan juga. Gereja-gereja persembahan menurun, dan banyak anggota jemaat harus memperketat ikat pinggangnya. Tidak terkecuali kami, bersama sejumlah rekan sekerja. Fundraising untuk kebutuhan pribadi dan pelayanan sama sekali tidak dapat kami lakukan. Yang dapat kami lakukan hanya mengucap syukur, memohon pemeliharaannya, dan tetap dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan sukacita. Namun di tengah-tengah kesesakan luar biasa ini, ada satu keluarga yang baru percaya, mempersembahkan sejumlah dananya untuk membantu kami serta rekan-rekan pelayan Tuhan di berbagai negara berkembang. Sehingga kami dan keluarga tidak ada yang kekurangan, dan pelayanan tetap berkesinambungan. Mengherankan, bahkan keluarga Kristen baru ini juga dipakai Tuhan membantu membiayai ribuan pelayan Tuhan untuk pelayanan lintas negara. Saya pribadi bersama sejumlah rekan senior dibiayai sepenuhnya selama 3 minggu melayani di negara lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lihatlah, di tengah-tengah krisis yang berdampak beberapa tahun berikutnya, Tuhan sanggup memelihara ribuan pelayan beserta keluarganya hanya melalui satu keluarga saja. Betapa mengagumkan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan pengalaman hamba-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesesakan karena masalah-masalah finansial, penghasilan yang tidak cukup, terjerat hutang, terkena pemutusan hubungan kerja, dan yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Anugerahkan iman agar mereka mempercayai dan mengalami janji Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang terikat dosa dan kuasa gelap, Tuhan ampuni dan bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini hingga Maranatha. Amin.